Selamat pagi Ibu, Pak, dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Definisi harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Harga juga merupakan salah satu elemen program pemasaran yang menghasilkan pendapatan atau pemasukan, sementara elemen lainnya menghasilkan biaya. Yang berikut lingkungan penetapan harga yang berubah. Internet memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dan sebaliknya. Pembeli dapat, yang pertama, mendapatkan perbandingan harga secara langsung dan ratusan pemasok. Yang kedua, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual. Yang ketiga, mendapatkan produk secara gratis. Sedangkan penjual dapat, yang pertama, mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan kepada perorangan. Yang kedua, memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Yang berikut psikologi konsumen dan penetapan harga. Harga referensi. Konsumen sering menerapkan harga referensi, yaitu membandingkan harga yang teliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang, yaitu 1. Harga yang wajar, 2. Harga umum, 3. Harga terakhir yang dibayarkan, yang keempat batas atas harga, yang kelima batas bawah harga, yang keenam harga pesaing, yang ketujuh harga masa depan yang diharapkan, yang kedelapan harga diskon yang biasa. Yang berikut langkah-langkah menentukan kebijakan penetapan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Dan yang keenam, memilih harga akhir. Langkah 1. Menetapkan tujuan penetapan harga. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup atau kemampuan bertahan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan atau laba saat ini. Yang ketiga, memaksimalkan pangsa pasar mereka. Yang keempat, pemberahan pasar maksimum. Yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Yang keenam, tujuan lain. Harga penetrasi dan harga skimming. Penetapan harga penetrasi pasar akan berhasil apabila yang pertama, pasar sangat peka terhadap harga dan harga rendah merangsang pertumbuhan pasar. Yang kedua, biaya produksi dan distribusi menurun dengan semakin banyaknya pengalaman produksi. Yang ketiga, harga yang rendah menghilangkan semangat pesaing lama dan potensial. Penetapan harga skimming akan berhasil apabila yang pertama, terdapat cukup banyak pembeli yang memiliki permintaan saat ini. Yang kedua, biaya satuan memproduksi volume kecil sehingga tidak menghilangkan keuntungan. Yang ketiga, harga awal yang tinggi tidak menarik banyak pesaing ke pasar. Yang keempat, harga yang tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Langkah 2. Menentukan permintaan. Yang pertama, analisis sensitivitas harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan yang terdiri dari survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Yang ketiga, elastisitas harga permintaan. Langkah 3. Memperkirakan biaya. Yang pertama, jenis-jenis biaya dan level produksi. Yang kedua, produksi yang terakumulasi. Langkah 4. Menganalisis biaya, harga, dan penawaran barang. Harga tinggi atau tidak ada kemungkinan permintaan pada harga. Yang kedua, harga murah atau tidak ada kemungkinan laba pada harga. Yang ketiga, batas atas harga adalah penilaian pelanggan tentang fitur-fitur unik produk. Yang keempat, batas bawah harga adalah titik orientasi. Langkah 5. Memilih metode penetapan harga. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, harga markup atau markup pitching. Biaya per unit sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap atau unit penjualan. Harga markup sama dengan biaya per unit atau 1 kurang pengambilan atas penjualan yang diinginkan. Yang kedua, harga sasaran pengembalian atau target return pitching. Harga sasaran pengembalian sama dengan biaya per unit tambah tingkat pengembalian kali modal yang diinvestasikan, penjualan per unit. Langkah 6. Memilih harga akhir. 1. Penetapan harga psikologis. 2. Penetapan harga pembagian risiko dan keuntungan. Yang ketiga, pengaruh elemen-elemen pemasaran lain. Yang keempat, kebijakan penetapan harga perusahaan. Yang kelima, pengaruh harga terhadap pihak-pihak lain. Menanggapi perubahan harga,
dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemilihan strategi. 1. Mempertahankan harga dan mutu yang dipersepsikan. Yang kedua, meningkatkan harga dan mutu yang dipersepsikan. Yang ketiga, menurunkan harga sebagian dan meningkatkan mutu yang dipersepsikan. Yang kedua, alasan perusahaan memiliki kesetiaan pelanggan yang tinggi. Perusahaan rela melepaskan pelanggan yang lebih miskin. 2. Meningkatkan harga untuk menutup kenaikan biaya dan membenarkan kenaikan harga. Yang ketiga, mempertahankan harga dan meningkatkan mutu yang dipersepsikan merupakan strategi yang lebih murah. Yang tiga, konsekuensi. Pangsa pasar lebih kecil, probabilitas lebih rendah. Pangsa pasar lebih kecil mempertahankan probabilitas. Yang ketiga, pangsa pasar lebih kecil menurunkan probabilitas jangka pendek dan meningkatkan probabilitas jangka panjang. Memperkasai dan menanggapi perubahan harga dibagi menjadi 6. Yang pertama, inflasi harga. Yang kedua, penetapan harga antisipatif. Yang ketiga, kelebihan permintaan. Yang keempat, penundaan penetapan harga. Yang kelima, kenaikan harga. Yang keenam, memisah-misahkan elemen pembentuk harga dan pengurangan diskon. Menanggapi biaya yang lebih tinggi atau permintaan yang berlebihan tanpa menaikkan harga. Yang pertama, mengurangi jumlah produk daripada menaikkan harga. Yang kedua, mengganti dengan bahan atau unsur yang lebih murah. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan keistimewaan produk dan pelayanan produk. Yang keempat, menggunakan bahan kemasan yang lebih murah atau mempromosikan ukuran yang lebih besar guna mengurangi biaya pengemasan. Yang kelima, mengurangi jenis ukuran dan model yang ditawarkan. Yang keenam, menciptakan merek ekonomis baru. Memperkasai dan menanggapi perubahan harga. Yang pertama, reaksi atas perubahan dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pelanggan dan reaksi pesaing. Yang kedua, menanggapi perubahan harga pesaing. Dibagi menjadi 3, yaitu pertama, mempertahankan harga dan nilai tambah. Yang kedua, menurunkan harga, meningkatkan harga dan memperbaiki mutu. Yang ketiga, meluncurkan lini bertahan berharga murah. Sekian dari kelompok kami. Bagi yang mau bertanya, kami persilakan.